satunya nih? Pengawas sekolah, Bu. Pengawas ya. Baik, saya tunjuk dulu ya moderatornya. Profesi kelas A2 ya. Kelompok 2 Zulfa, Ragil, Hovifa, Delisa. Ada 4 orang aja ya? Iya, Bu, 4 Iya, orang. Bu. Oke, silahkan Zulfa ya, moderatornya. Nah, jadi untuk satu materi maksimal 30 menit sudah dengan sesi diskusi ya. Kemudian nanti setelah itu dilanjut dengan materi yang kedua, juga sama 30 menit, udah dengan diskusi. Nah, jadi harapannya dari kelompok lain juga mau bertanya ya. Oke, silahkan Zulfa memulai diskusinya. Iya, bentar, Bu. Presentasinya lagi dipersiapkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Delisha Ananda, Hovifah Adita Parawansa, Ragil, dan saya sendiri Zulfa Pisalina. Nah, saya di sini selaku sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada pagi hari ini dalam mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa, MPD. Nah, pada materi yang pertama ini kami akan menjelaskan materi tentang kepala sekolah. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Delisha Ananda. Kepada Delisha Ananda, saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Delisha. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengertian kepala sekolah. Secara etimologis, kepala sekolah merupakan padanan dari school principal yang bertugas menjalankan principalship atau kekepala sekolahan. Istilah kekepala sekolahan artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Selain sebutan kepala sekolah, ada juga sebutan lain yaitu administrator sekolah atau school administrator, pemimpin sekolah atau school leader, manajer sekolah atau school manager. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin, organisasi atau lembaga. Sementara sekolah berarti lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum, kepala sekolah dapat diartikan sebagai pemimpin sekolah atau lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Dari 2014,
Menurut Basri, kepala sekolah adalah guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Hal senada dijelaskan oleh Priyansa dan Somad. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi dapat diselenggarakan proses pembelajaran atau tanggung jawab mengelola sekolah, menghimpun, memanfaatkan dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah menurut Wahjo Sumijo didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk Taringnya nomor 2 bergantung. Kina bergantung. Firoh Bagaimana cara melakukan gerak bergantung? Nih caranya nih. Dari 1 sampai 4. Ya. Maaf sekali lagi kepada Makfiroh untuk menonaktifkan audionya. Terima kasih. Kepala sekolah menurut Wahjo Sumijo didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajar dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah menurut Wahjo Sumijo didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Next. Yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Kualifikasi umum harus dimiliki untuk menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Next. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kualifikasi khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khofifah Adita Parawansa. Kepada Khofifah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, kemudian kualifikasi khusus. Adapun kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah sebagai berikut. Yang pertama, kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau yang disingkat dengan TK-RA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, kualifikasi khusus kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau disingkat dengan SD, MI adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, kualifikasi kepala sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP, MTS adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP atau MTS. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian,
kualifikasi kepala sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA, MA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA atau MA, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kelima, kepala sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau yang lebih dikenal dengan SMK atau MAK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA, SMK atau MAK. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keenam, kepala sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah pertama luar biasa atau sekolah menengah luar biasa atau yang lebih disingkat dengan SDLB atau SMPLB atau SMALB adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB atau SMPLB atau SMALB. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Memiliki sertifikat kepala SLB atau SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang terakhir, kualifikasi kepala sekolah Indonesia luar negeri. Yang pertama, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Yang pertama, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Contohnya, selalu konsisten dalam berpikir, bersikap, berucap, dan berbuat. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Contohnya, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktek baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai contoh, kecenderungan untuk selalu menginformasikan secara transparan dan profesional kepada orang lain atas segala rencana, proses pelaksanaan, dan keefektifan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah, memiliki stabilitas emosi dan setiap menghadapi masalah sehubungan dengan suatu tugas pokok dan fungsi pokok. Yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Contohnya, memiliki minat jabatan untuk menjadikan kepala sekolah yang efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu kompetensi manajerial akan disampaikan oleh Ragil. Kepada Ragil, saya persilakan. Baik, selanjutnya kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kemampuan seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya. Untuk yang pertama, kompetensinya adalah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Artinya, seorang kepala sekolah itu harus mampu menyusun rencana strategi pengembangan sekolah, melandaskan pada keseluruhan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini artinya kepala sekolah itu harus mampu menguasai seluruh teori dan kebijakan pendidikan nasional dalam pengorganisasian lembaga sekolah. Nah, bisa dibayangkan jika kepala sekolah tidak mengerti bagaimana kebijakan pendidikan nasional, maka dia tidak bisa mengembangkan organisasi sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memimpin sekolah madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah madrasah secara optimal. Artinya,
kepala sekolah itu harus mampu mengkomunikasikan visi misinya, tujuan, sasaran, dan program strategi sekolah madrasah kepada seluruh guru ataupun stafnya. Next. Kemudian selanjutnya adalah mengelola perubahan dan pengembangan sekolah madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Kemudian yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajar peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Kemudian yang ketujuh adalah mengelola sarana dan prasarana sekolah madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Artinya, kepala sekolah harus mampu merencanakan kebutuhan-kebutuhan fasilitas untuk sekolahnya sesuai dengan rencana pengembangan sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. Artinya, seorang kepala sekolah harus mampu menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah itu sendiri sehingga mendapat dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah. Kemudian yang kesembilan, yaitu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan pengembangan kapasitas peserta didik baru. Next. Yang ke-10 adalah mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Artinya, kepala sekolah harus menguasai seluk-beluk tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ke-11, mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Selanjutnya, ke-12, mengelola ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau madrasah. Yang ke-13, mengelola unit layanan khusus sekolah atau madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah madrasah. 14, mengelola sistem informasi sekolah madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Yang ke-15, memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah kompetensi kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Yang keempat adalah pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah ataupun madrasah. Yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi, jasa sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi yang pertama yaitu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah, yaitu artinya mampu bekerja sama dengan atasan bagi pengembangan dan kemajuan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang artinya mampu berperan aktif dalam kegiatan informal di sekolah. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain, yang artinya mampu menggali persoalan dari lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah fungsi dan peran kepala sekolah menurut Mulyasa. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah sebagai edukator itu harus memiliki kemampuan membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan, membimbing peserta didik, dan mengembangkan tenaga kependidikan. Contohnya sebagai mengajar. Dan yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator.
Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, dan sarana prasarana. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah sebagai leader itu harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator itu harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, fungsi dan peran kepala sekolah menurut Wahjo Sumijo. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pejabat formal. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa dioleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer dalam mengelola sekolah berperan dengan melakukan berbagai hal. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin. Dan yang keempat, kepala sekolah sebagai pendidik, yaitu berkaitan dengan mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan paling tidak ada mental, oral, fisik, dan artistik. Dan yang kelima, kepala sekolah sebagai staf, yaitu berperan sebagai staf karena keberadaan kepala sekolah di dalam lingkungan organisasi yang lebih luas atau di luar sekolah berada di bawah kepemimpinan pejabat lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami buka untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memperkenalkan nama dan kelompoknya. Izin bertanya. Iya, silakan Mawadatul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadatul Warahmah dari kelompok I5 ingin bertanya. Nah, pada kompetensi kewirausahaan itu kan poin satunya menciptakan inovasi yang menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, coba berikan contoh inovasi yang seperti apa sih yang diciptakan dalam kompetensi kewirausahaan sehingga itu berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Izin bertanya kepada Zulfa Alfisalina. Iya, Yuni, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Cikila Wardah dari kelompok 6, izin bertanya. Dan sebelumnya terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya di sini, apa permasalahan atau hambatan-hambatan yang sering dialami kepala sekolah dalam memimpin kemajuan pendidikan dan visi misi sekolah? Tapi di sini visi misi sekolah, di sini visi misinya ada 2, visi misi sekolah dan visi misi kepala sekolah. Kan biasanya kepala sekolah sendiri kan punya visi misi itu untuk dalam kepemimpinannya. Apakah kurang jelas? Apa udah cukup jelas? Perlu diulangi? Jadi inti pertanyaannya itu apa permasalahan dan hambatan kepala sekolah dalam memajukan sekolah tersebut? Kurang tepat sih. Apa permasalahan atau hambatan-hambatan yang sering dialami kepala sekolah dalam memimpin kemajuan pendidikan
dan visi misi, baik visi misi sekolah maupun kepala sekolah sendiri, karena kepala sekolah tentunya mempunyai visi dan misi dalam kepemimpinannya. Jadi hambatan yang di sini tuh ada hambatan dari dalam memajukan pendidikan sekolah tersebut dan visi misi sekolah dan kepala sekolah. Baik, terima kasih Yuni. Sama. Izin masih boleh bertanya? Iya, silakan Dipa. Oke, perkenalkan nama saya Dipa Andika dari kelompok 3, izin bertanya. Jadi saya punya suatu contoh kasus, gini, kepala sekolahnya nih, dia bakal mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu murid-muridnya yang ingin berlomba di bidang akademik. Tetapi dikarenakan dia cuma menggunakan uangnya untuk membantu siswa yang yang mengikuti lomba akademik, terjadi seperti kayak kecemburuan di antara anak yang non akademik. Kenapa anak yang akademik dapat tanggungan tambahan? Apakah yang dilakukan kepala sekolahnya salah? Dan apa yang harus dilakukan kepala sekolahnya? Karena apa tuh? Anggaran yang digunakan merupakan uang pribadi. Paham? Apa bisa dimengerti? Iya, bisa Dipa. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih kepada 3 orang penanya. Yang pertama dari Mawadatul, yang kedua dari Yuni, dan yang ketiga dari Dipa. Nah, untuk teman-teman semuanya, izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Oke, bagaimana Zulfa? Mungkin bisa dijawab dulu satu pertanyaan dari temannya ya. Febrianus tidak hadir ya? Izin menyampaikan, Bu. Iya, silahkan. Bahwa Febrianus di tempatnya sedang itu, Bu, hilang jaringan, Bu. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mawadatul, yang pertanyaannya itu adalah inovasi seperti apa yang diciptakan dalam kompetensi kewirausahaan sehingga dapat berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Pertanyaan dari Mawadatul akan dijawab oleh Ragil. Baik, tadi kan mau datang nanya inovasi seperti apa. Nah, inovasi itu kan lahir dari daya kreatif. Nah, madrasah yang inovatif berasal dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang memiliki daya kreatif yang tinggi. Dia berpikir di luar kebiasaan atau thinking of the box, gitu kan. Adalah ciri kepala sekolah yang kreatif juga inovatif. Nah, yang dipikirkan adalah apa yang membuat madrasah ataupun sekolah yang dipimpinnya itu berbeda dari yang lain. Nah, kepala sekolah itu harus memahami regulasi dari ke pusat gitu kan. Kemudian dia bisa melihat masa depan ataupun peluang sekaligus tantangannya di situ itu. Apa sih uh, celah dari regulasi tersebut sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sekolahnya. Nah, tentu inovasi yang dilahirkan di madrasah itu harus yang maslahat atau yang bermanfaat. Kemudian kepala madrasah juga perlu melakukan refleksi yang mendalam, melihat di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Kemudian dicoba membuat perencanaan yang matang dan sistematis sehingga kegiatan tersebut ataupun inovasi tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti contoh kasusnya madrasah telah berhasil membuat bank sampah. Ataupun dia bisa mengelola dana anggota di koperasi. Kemudian dia bisa mengelola lahan parkir sehingga bisa menghasilkan yang bermanfaat lah bagi siswanya gitu kan, mengelola WC-nya, mengelola lahan kantin dan lapak pedagang. Nah, itu contoh dari inovasi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan pengembangan sekolahnya. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami kepada Mawadatu. Apakah ada sanggahan atau tambahan yang lain? Sudah cukup jelas, Zulfa, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan dari ini yaitu apa permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang sering dialami kepala sekolah dalam memimpin kemajuan pendidikan dan visi misi baik visi misi sekolah maupun kepala sekolah sendiri, karena kepala sekolah tentunya mempunyai visi dan misi dalam kepemimpinannya. Baik, saya akan menjawabnya. Sedikitnya itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dimulai dari guru dan kepala sekolah itu sendiri. Sebagai contohnya adalah hal-hal yang sering menjadi kendala di lapangan, yakni adanya keterbatasan wawasan, sempitnya pola pikir, jumlah yang kurangnya kualifikasi, kurangnya daya inovasi, dan sebagainya. Dan yang kedua itu dari faktor siswanya,
hal yang sering menjadi kendala itu antara lain kemampuan yang sangat beragam. Kita tahu kan kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda, kepribadiannya juga berbeda-beda. Nah, hal itu juga menjadi kendala. Yang kedua, yang selanjutnya itu karakteristik yang beragam, kemampuan awal yang lemah, karena setiap anak itu tentunya mempunyai kemampuan yang berbeda. Yang ketiga itu keterbatasan sarana prasarana. Nah, tidak setiap sekolah itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Baik itu berupa fasilitas gedung, peralatan, alat peraga, pembelajaran, buku, dan sebagainya. Faktor lainnya yaitu ada atau tidaknya dukungan masyarakat dan orang tua dalam menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah tersebut. Nah, yang kerap kali ditemui yaitu masyarakat dan orang tua itu belum secara penuh mendukung program-program sekolah sehingga sekolah kurang maksimal berkembang. Sementara itu, berbagai peraturan seputar pendidikan yang ada saat ini seringkali dinilai tidak sinkron. Karena setiap orang tua peserta didik itu tentunya memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, hal itu juga menjadi kendala dalam pemerintah itu mengembangkan dalam kepala sekolah itu memimpin kemajuan pendidikan dan visi misinya. Sekian dari saya, apakah bisa diterima Yuni? Ya, terima kasih Zulfalfi Salima atas jawaban yang memuaskan. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dipa Andika yang pertanyaannya, apakah yang kan tadi itu jika kepala sekolah menggunakan uang pribadi untuk membiayai biaya murid untuk ikut perlombaan akademik hingga terjadi kecemburuan antara yang non-akademik, apakah yang dilakukan kepala sekolahnya salah dan apakah yang seharusnya dilakukan kepala sekolahnya itu akan dijawab oleh Khofifah Adita Parawansa. Kepada Khofifah saya persilakan. Baiklah, menurut kami apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu cenderung salah karena dapat menimbulkan kecemburuan pada siswa lain yang berpotensi pada bidang non-akademik. Kepala sekolah ini harus bersikap adil bagi siswa-siswinya. Ketika ia mengeluarkan uang pribadinya, maka ia harus untuk bidang akademik, maka ia harus mengeluarkan uang pada bidang non-akademik juga. Nah, jika kepala sekolah tidak adil, maka akan menurunkan semangat siswa yang berpotensi di bidang akademik, di bidang non-akademik. Terima kasih. Baiklah, kepada Dipa, apakah bisa diterima jawaban dari kami? Iya, makasih. Bisa dipahami kok. Baik, terima kasih Dipa. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang kepala sekolah, sudah selesai kami sampaikan dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kepada Ibu Maria Ulfa, apakah materi selanjutnya bisa dilanjutkan sekarang, Bu? Iya, boleh. Silahkan. Sudah 10.18 nih. Baik, Bu. Sudah terjawab semuanya kan pertanyaannya ya? Sudah, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang pengawas sekolah. Subjudul yang akan kami bahas pada materi pengawas sekolah ini yang pertama adalah pengertian pengawas sekolah, yang kedua tugas-tugas pengawas sekolah, yang ketiga beban dan sasaran kerja pengawas sekolah, yang keempat kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah, yang kelima jenjang dan pangkat pengawas sekolah, dan yang keenam pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepala pengawas sekolah akan disampaikan oleh Delisha Ananda. Kepada Delisha saya persilakan. Sebelumnya, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Baiklah, yang pertama adalah pengertian pengawas sekolah. Pengawas sekolah disebut juga dengan supervisor pendidikan. Ada beberapa pengertian pengawas sekolah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siahaan dan kawan-kawan, memaparkan pengawas atau supervisor adalah salah satu tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga pendidikan atau guru, kepala sekolah, personil lainnya di sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, menurut PP 74 tahun 2008, pengertian pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Yang ketiga, menurut Yahya, pengawas sekolah adalah orang yang memberikan bantuan pembimbingan, pengarahan terhadap guru dan atau tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Dijelaskan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dan yang kelima adalah dapat disimpulkan pengawas sekolah adalah orang yang ditugaskan untuk memberikan layanan kepada lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Keberadaan pengawas memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan segala jenis persoalan akademik maupun manajerial di sekolah. Next. Tugas-tugas kepala sekolah, pengawas sekolah. Menurut Yahya, secara umum pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun tujuannya secara khusus yaitu membantu guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan oleh pengawas sekolah sehingga pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan baik. Yang kedua, membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi peserta didik. Yang ketiga, membantu guru dalam menerapkan kepemimpinan efektif. Nah, dari hal ini, guru juga dapat meningkatkan keprofesionalannya. Yang keempat, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di dalam kelas. Yang selanjutnya, membantu guru dalam mendesain program pembelajaran, membantu guru meningkatkan kompetensi, baik kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional maupun sosial. Dan yang terakhir adalah mendorong guru untuk meningkatkan jabatan karirnya. Next. Sedangkan menurut Siahaan, tugas pengawas sekolah adalah menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan tahunan, membimbing pelaksanaan kurikulum, membimbing penggunaan dan pemeliharaan sarana
belajar serta menjaga kualitas dan kuantitas sarana sekolah, membimbing hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan komite sekolah. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas, membimbing tenaga teknis, dan membimbing tata usaha. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan. Dalam Permenpan nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, pada bab 2 pasal 5 dinyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Untuk yang pertama yaitu menyusun program pengawasan. Program pengawasan meliputi pengawasan akademik dan program pengawasan manajerial. Yang kedua, melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Evaluasi ini agar diketahui keberhasilan dan kegagalan pengawasan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Pembimbingan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan atau yang sering kita sebut dengan pembinaan. Dan yang kelima yaitu menyusun pelaporan hasil pengawasan akademik dan manajerial serta menindaklanjutinya untuk penyusunan program pengawasan berikutnya. Next. Yang selanjutnya yaitu beban dan sasaran kerja pengawas sekolah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Yang termasuk beban yaitu 37,5 jam per minggu pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan. Yang menjadi sasarannya itu adalah TKRA dan STMI, yaitu lebih besar dari 10 satuan pendidikan dan atau 60 guru. Yang kedua, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, lebih besar dari 7 satuan pendidikan atau 40 guru mata pelajaran. Yang ketiga, SLB, lebih besar dari 5 satuan pendidikan atau 40 guru. Yang selanjutnya, pengawas bimbingan dan konseling, yaitu lebih besar dari 40 guru bimbingan dan konseling. Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Next. Yang keempat, yaitu kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Yang pertama itu kualifikasi pengawas taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, TKRA, dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kedua itu kualifikasi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yaitu yang selanjutnya itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawas sekolah atau madrasah. Yang pertama itu ada kompetensi pengawas TKRA dan SDMI. Yang kedua kompetensi pengawas SMP, MTS, dan
SMA-MA dalam rumpun mata pelajaran yang relevan, yaitu meliputi MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan, atau Seni Budaya. Yang ketiga, kompetensi pengawas SMK, MAK dalam rumpun mata pelajaran yang relevan, yaitu yang meliputi MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan, Seni Budaya, Teknik, dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khofifah. Pada Khofifah, saya persilakan. Selanjutnya, kualifikasi pengawas taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau dikenal dengan TKRA dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, berpendidikan minimum S1 atau D4 kependidikan. Untuk menjadi pengawas sekolah di TK atau RA dan SD atau MI, seseorang harus berpendidikan minimum S1 atau setara dengan jurusan kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, guru bersertifikat pendidik sesuai lembaga pendidikan. Untuk guru TK, bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun. Atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK atau RA. Nah, untuk SDMI bersertifikat pendidik sebagai guru SDMI dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun atau 4 tahun atau dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SDMI. Yang ketiga, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C. Yang keempat, memiliki maksimal 50 tahun. Seseorang dapat menjadi pengawas sekolah dengan maksimal umur 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kelima, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dapat diperoleh ini melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Kemudian, kualifikasi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yang pertama, berpendidikan minimum magister atau S2 kependidikan pada rumpun mata pelajaran yang relevan. Berbeda dengan TK atau RA dan SD atau MI. Untuk pengawas sekolah pada SMP dan MTS, atau SMA, MA, SMK, dan MAK berpendidikan minimum magister S2 atau S2 di perguruan tinggi negeri. Yang kedua, guru bersertifikat pendidik sesuai lembaga pendidikan dan sesuai rumpun mata pelajarannya. Yang ketiga, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C. Yang keempat, maksimal 50 tahun. Yang kelima, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang keenam, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil. Kepada Ragil, saya persilakan. Baik, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, baik untuk tingkat taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, maupun kompetensi pengawas SMP, MTS, dan SMA atau MA dalam rumpun mata pelajaran yang relevan, MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan atau Seni Budaya, dan kompetensi pengawas SMK dan MAK dalam rumpun mata pelajaran yang relevan, MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau seni dan kerajinan. Nah, yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Untuk kompetensi kepribadian ada 4. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu akan hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi supervisi manajerial.
Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. Yang keempat, menyusun laporan, hasil-hasil pengawasan, dan menindaklanjutinya. Yang kelima, membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang selanjutnya, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Dan mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sekolah. Yang terakhir, untuk kompetensi supervisi manajerial adalah memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Lalu, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi supervisi akademik. Untuk yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK ataupun mata pelajaran di sekolah dasar. Lalu selanjutnya adalah memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di tingkat sekolah. Yang selanjutnya adalah membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Lalu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan baik di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan. Kemudian membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas. Yang terakhir adalah memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran dan bimbingan tiap bidang tingkatan sekolah. Kemudian kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi evaluasi pendidikan. Seorang pengawas sekolah harus mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan di sekolah. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting untuk dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan. Kemudian menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat adalah memantau pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya. Selanjutnya membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan. Kemudian kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi penelitian pengembangan. Seorang pengawas sekolah harus mampu menguasai berbagai pendekatan jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Selanjutnya, menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Selanjutnya, menyusun panduan atau pedoman dan atau buku atau pengawasan di sekolah. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Untuk yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sekolah, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Next. Untuk selanjutnya adalah jenjang dan pangkat pengawas sekolah. Jenjang dan pangkat pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu yang pertama, untuk pengawas sekolah muda, itu dia ada 2, penata, yaitu golongan ruang 3C. Kemudian penata tingkat 1, yaitu dia golongan ruang 3D. Untuk golongan pengawas sekolah madya, yaitu pembina, dia termasuk golongan ruang 4A. Kemudian pembina tingkat 1, dia termasuk golongan ruang 4B. Dan pembina utama muda, termasuk golongan ruang 4C. Kemudian yang ketiga adalah pengawas sekolah utama. Untuk pembina utamanya termasuk golongan ruang 4D dan pembina utama
golongan ruang 4E. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah pengertian dan tujuan supervisi pendidikan. Menurut Rohani 1991, segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya untuk memperbaiki pembelajaran, mengembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pembelajaran, metode mengajar, dan penelitian pembelajaran. Sedangkan menurut Sahertian, yaitu pengertian dari supervisi pendidikan adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Dan yang ketiga itu menurut Mulyasa 2013, supervisi pendidikan itu yang pertama adalah membina kepala sekolah dan guru-guru, yang kedua memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru, yang ketiga membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis, yang keempat meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru, yang kelima memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi. Yang selanjutnya membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program. Yang ketujuh melindungi orang-orang yang disupervisi. Yang kedelapan membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya. Dan yang terakhir mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Khofifah. Kepada Khofifah saya persilakan. Fungsi supervisi pendidikan menurut Mariono. Yang pertama, ada penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang pengawas sekolah dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Iya, silakan Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Hidayat. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya. Kan dalam kualifikasi pengawas sekolah kan, seorang pengawas sekolah kan minimal untuk SMA ya, kan minimal tamatan S2. Dan mengapa seorang pengawas sekolah harus memiliki pendidikan yang tinggi, ya, pendidikan yang tinggi, dan impact ataupun dampak apa yang ditimbulkan seorang pengawas terhadap sekolah yang bersangkutan? Apakah jelas? Baik, akan saya ulangi. Pertanyaannya, mengapa pengawas sekolah itu harus memiliki pendidikan yang tinggi dan apa efek pengawas sekolah kepada sekolah yang bersangkutan? Apakah seperti itu, Niko? Iya. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, pertanyaan lain? Tadi Marcelka sama siapa Weni kan mau bertanya? Iya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Haryanti ingin bertanya bagaimana penerapan yang dilakukan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya Marcelka Mani Dorcas dari kelompok 6 izin bertanya. Ini mengenai pengawas sekolah. Jadi kan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional bisa dilihat berdasarkan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan di setiap sekolah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, tugas apa yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah sehubungan dengan 8 standar nasional di sekolah pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan dari Niko. Yang pertanyaannya, mengapa pengawas sekolah harus memiliki pendidikan yang tinggi dan apa efek dari pengawas sekolah terhadap sekolah yang bersangkutan? Itu akan dijawab oleh Delisha Ananda. Kepada Delisha, saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya karena Delisha Anandanya terkeluar, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Niko, yaitu mengapa pengawas sekolah itu harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena pengawas sekolah memiliki hak dan tanggung jawab yang penuh untuk menjalankan tugasnya dalam bidang pembinaan, yaitu membina pendidik di lembaga pendidikan yang telah ditunjuk. Bentuk pembinaan ini tidak hanya dalam hal proses pembelajaran saja, termasuk juga metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesemua hal tersebut harus menjadi pantauan dan berada di bawah pembinaan seorang supervisor. Mungkin itu jawaban dari saya. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, Zulfa. Ya, Ragil, silakan. Baik, tadi untuk pertanyaan Niko, kenapa pengawas sekolah itu harus lebih unggul dari kepala sekolah gitu kan? Nah, pengawas sekolah itu berfungsi sebagai supervisor, baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Nah, sebagai supervisor akademik, maka pengawas sekolah itu berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kemudian sedangkan supervisor manajerial, artinya pengawas sekolah itu berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Nah, pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah, sehingga pengawas sekolah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari guru dan kepala sekolah. Itu alasannya. Kemudian saya juga ingin menambahkan untuk pertanyaan Niko, mengapa harus minimal S2? Nah, ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Jadi ini sudah ketetapan yang telah diatur oleh Menteri Pendidikan. Baik, kepada Niko, apakah jawaban dari kami bisa diterima? Ya, sudah jelas apa yang telah disampaikan oleh teman-teman. Saya menerima dan sudah jelas.
Oke, pertanyaan Weni sudah terjawab belum sama Marcel kah? Nggak dipercepat ya? Belum Bu, ini masih mencari. Baik, pertanyaan dari Weni Haryanti akan dijawab oleh Khofifah. Pada Khofifah saya persilakan. Menurut kelompok kami, sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Nah, penerapan pengawas sekolah ini di lembaga pendidikan menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Bagaimana kepada Weni Haryanti, apakah bisa diterima? Ya, sudah jelas. Terima kasih.
Baik, pertanyaan dari Marcelka yaitu tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh pengawas sekolah sehubungan dengan 8 standar nasional di sekolah pendidikan. Nah, tugas pokok pengawas sekolah itu yang pertama menyusun program pengawasan sekolah, yang kedua memantau pelaksanaan 8 standar pendidikan, yang ketiga menilai administrasi akademis dan fungsional, yang keempat melakukan pengawasan di daerah khusus, yaitu daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam. Tugas pokok tersebut diarahkan untuk mengawasi kinerja guru dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan. Itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Marcelka, apakah bisa diterima? Atau kepada teman-teman yang lain, jika ingin memberikan tambahan, kami persilakan. Ya, jawabannya sudah bisa saya terima. Terima kasih, Sulfa. Ya, terima kasih. Kembali, Marcelka. Nah, berhubung semua pertanyaan sudah kami jawab, jadi pada presentasi kedua tentang pengawas sekolah ini akan segera kami tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan dengan cukup bagus. Materinya lengkap ya. Selain dari buku juga lengkap merujuk kepada permen dan undang-undang ya. Nah, jadi tadi ada 3 pertanyaan untuk materi yang pertama tentang kepala sekolah ya. Dari pertanyaan Mawadah, inovasi kepala sekolah tentang tugas kewirausahaan tadi sudah dijawab juga, bahwa salah satunya itu ada bank sampah ya. Jadi dijawab oleh siapa? Ragil? Siapa tadi yang menjawab? Ya, Ragil ya. Jadi banyak sekali ya tentang kewirausahaan yang ternyata juga menjadi salah satu tugas seorang kepala sekolah ya, yang bisa menghasilkan dana untuk baik sekolah maupun siswa ya, bisa jadi karena kalau misalkan bank sampah itu dikelola oleh sekolah kan tentunya yang mengumpulkan, yang jual belinya juga adalah antar siswa bisa jadi. Kemudian juga pertanyaan Yuni Sakila ya, apa sih hambatan? Nah, hambatan ini tadi juga sudah dijawab dengan baik ya. Banyak hal yang karena kepala sekolah ini hubungannya langsung dengan tentunya tadi pengawas ya, kemudian pihak orang tua, siswa ya, kemudian juga dari guru ya. Jadi selain ada hambatan internal ya, mungkin dari dirinya sendiri berkaitan dengan visi misi yang sudah dibuat, bagaimana dia konsistensi dalam menjalankan visi misi yang sudah dibuat, kemudian dari eksternal gangguan atau hambatan yang dialami tentu banyak sekali ya. Kemudian dari Diva ya, anggaran pribadi. Oke, tadi ya tentunya itu tadi ya, jadi faktor internal tuh apakah bisa dia adil ya, meskipun memang hak saya dong mau memberikan ke siapa gitu ya, mungkin karena dia dana pribadi gitu, akan tetapi akan lebih baik jika bisa berlaku adil ya, baik tidak memandang hanya dari akademis tapi juga prestasi di bidang non akademis. Nah, kemudian untuk materi yang kedua ya, tentang pengawas sekolah, tadi sudah dijelaskan dengan lengkap apa sih tugas dan fungsi dari pengawas ya, kenapa sih harus pendidikannya lebih tinggi dari kepala sekolah tentunya ya. Nah, jadi sebagai
apa ya, tangan kanan lah ya dari pemerintah sih, bagaimana, apakah dari kementerian itu turun langsung ke sekolah? Tidak ya. Jadi melalui pengawas sekolah ini untuk memantau bagaimana keterlaksanaan pembelajaran, ya, bagaimana sih keterlaksanaan 8 standar pendidikan, ya, sehingga untuk gambaran dalam membuat aturan-aturan atau inovasi-inovasi baru demi tercapainya mutu pendidikan, ya. Kemudian juga pertanyaan dari Weni ya. Nah, itu juga kurang lebih. Kemudian dari Marcelka tadi sudah dijawab oleh Kofifah ya. Tugas apa yang harus dilakukan berkaitan dengan 8 standar. Itu memantau keterlaksanaannya ya. Sehingga ketika misalkan ada kan salah satu 8 standar itu salah satunya sarana dan prasarana. Nah, disinilah dari sekolah itu bisa mengemukakan atau komplain lah ya, misalkan dari sarana dan prasarananya perlu diperbaiki, perlu ditambah, atau khususnya di daerah-daerah yang pemerataan sarana dan prasarana ini belum mumpuni, misalkan di daerah terpencil gitu ya. Nah itu jadi bisa disampaikan melalui pengawas sekolah. Nah mungkin itu saja ya. Saya pikir sudah cukup jelas ya kenapa sih kepala sekolah dan pengawas sekolah ini dikatakan sebagai profesi. Coba ada yang mau menjawab? Kenapa pengawas ya dan kepala sekolah ya, dua materi ini juga termasuk ke dalam kategori profesi? Kenapa coba? Silahkan. Salah satu menjawab. Tadi sudah dipaparkan ya. Ada kompetensi yang harus dimiliki, ada kualifikasinya, ya minimal ada lulusan sarjana atau S2. Nah, kenapa sih kepala sekolah ini dikatakan sebagai profesi? Karena itu tadi, ya. Oke, Niko mau komentar? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Karena kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki beberapa tugas khusus. Itu aja, Bu. Memiliki tugas khusus, oke. Jadi kemarin coba kembali ke materi yang pertama, suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai profesi itu, ya, salah satu syaratnya dia harus apa? Seorang untuk bisa menjadi guru profesional harus punya apa? Ketentuan dan syarat mungkin, Bu. Ya, ketentuan dan syarat dalam bentuk kompetensi. Kompetensi. Nah, jadi ada kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, ada 4 ya kompetensi yang harus dimiliki. Nah, jadi sesuatu pekerjaan yang bisa kita katakan, kenapa sih saya kurang tahu di kelas ini atau kelas yang satunya itu ya, kenapa tukang sampah itu tidak bisa dikategorikan sebagai profesi? Ya, karena untuk menjadi seorang tukang sampah tidak perlu harus S1, ya tidak ada kualifikasi akademiknya. Ya. Tetapi untuk menjadi seorang kepala sekolah dan pengawas sekolah, tadi sudah ada di permennya ya, bahwa harus ada kualifikasi akademik. Jadi harus memenuhi kualifikasi akademik tersebut baru bisa menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itulah kenapa seorang kepala sekolah dan pengawas itu bisa dikatakan sebagai profesi. Nah, itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Zulfa ya yang sudah memoderatori ya diskusi hari ini.
Semoga apa yang sudah didiskusikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.